Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziza Zulfa Fauzia, mahasiswi Universitas Diponegoro dari program studi D4 Teknik Listrik Industri 2020 dengan NIM 40040620653. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam tugas unit 6 pada mata kuliah Praktek Elektronika Digital, yaitu membuat prototipe sistem kontrol kecepatan motor DC. Pada tugas kali ini menggunakan metode PWM. Sebelumnya saya akan menjelaskan apakah metode PWM itu. Apa sih PWM itu? PWM adalah kepanjangan dari Pulse Width Modulation, atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi modulasi lebar pulsa. Jadi, pada dasarnya PWM adalah suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa atau pulse width dengan nilai frekuensi dan amplitude yang tetap. PWM dapat dianggap sebagai kebalikan dari ADC, analog to digital converter. Nah, PWM atau pulse width modulation ini digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital, contohnya dari microcontroller. Untuk lebih memahami lagi, mari kita lihat contoh dari IC LM55. Sinyal yang dihasilkan oleh microcontroller atau IC LM55 ini adalah sinyal pulsa yang umumnya berbentuk gelombang segi 4. Gelombang yang dihasilkan ini akan berupa tinggi atau rendah pada waktu tertentu. Selanjutnya, kita lihat alat-alat dan bahan untuk praktekum kali ini. Nah, setelah alat dan bahan dipersiapkan, selanjutnya kita memulai proses pembuatannya. Langkah pertama yaitu menyablon PCB. Papan PCB diletakkan di atas desain jalur layout yang telah dicetak oleh print laser dan direkatkan menggunakan solatip. Langkah kedua yaitu
Memberi autan yang dicampur dengan air secara merata di atas papan PCB dan kertasnya. Kemudian digosok-gosok secara perlahan-lahan. Langkah selanjutnya yaitu memberi minyak goreng pada papan PCB yang telah digosok secara merata dan tunggu hingga beberapa menit. Setelah beberapa menit, desain layout telah tercetak di papan PCB, lalu dibilas dengan air bersih. Langkah selanjutnya, direndam dengan menggunakan larutan FeCl dan tunggu hingga beberapa menit. Setelah beberapa menit, papan PCB berubah warna, lalu kemudian kita angkat dan kita bersihkan menggunakan air mengalir. Kemudian kita bersihkan menggunakan air mengalir dan kita gosokkan. Jadi seperti ini. Dan kemudian kita bor pada jalur titik yang ada di papan PCB. Langkah selanjutnya menyolder papan PCB. Komponen-komponen yang telah disiapkan lalu dipasangkan ke papan PCB, lalu disolder menggunakan kawat timah. Kemudian rangkaian siap diuji coba. Mari kita melakukan uji percobaan. Adaptor dialirkan ke arus listrik, kontak, lalu dihubungkan kabel female, dan untuk kabel warna orange dihubungkan ke positif motor DC dan yang coklat dihubungkan ke negatif motor DC. Lalu kita kendalikan dengan potensio. Semakin kanan semakin cepat. Lalu sebelah kiri semakin lambat. Semakin kanan semakin cepat. Semakin kiri semakin lambat. Kita ulangi. Semakin kanan semakin cepat. Semakin kiri semakin lambat. Nah, ini kita ukur menggunakan multimeter. Kita hubungkan kabelnya. Kita atur ke volt 20, lalu kita ukur inputnya, hasilnya 9,03, kemudian kita ukur outputnya, hasilnya 2,40, kita jalankan motor DC-nya, menggunakan potensio, semakin kanan semakin cepat dan angka semakin naik. Kemudian kita arahkan ke kiri, angka semakin berkurang atau turun dan motor DC akan berhenti. Sekian dari saya untuk tugas unit 6 pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan penyebutan kata. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.